Penyebab takut bicara. Trauma salah ucap. Bulan ini saya ada presentasi, tapi saya bingung, ujar seorang kepala tim dari sebuah perusahaan alat kesehatan. Ia ditarik oleh perusahaan tersebut karena kemampuan niaga yang baik, namun ia takut tidak bisa bicara. Ia sanggup mengeluarkan kemampuan yang luar biasa dalam berbisnis saat duduk santai, tetapi masalahnya adalah saat presentasi. Ia berkata, "Kalau bicara biasa saja ya saya bisa. Seharusnya saya presentasi juga kan? Saya bukannya tidak bisa presentasi. Akhir tahun lalu saya pernah presentasi untuk pesanan yang bernilai miliaran. Waktu itu karena sangat gugup, tidak seperti biasanya saya melakukan banyak kesalahan, sehingga pesanan pun melayang begitu saja. Akibatnya perusahaan mengalami kerugian besar. Hal itu sangat mengganggu mental saya. Akhirnya saya mengerti apa yang terjadi. Sebuah kesalahan telah mengikat saya." Saya berkata, "Jadi itu yang membuat Anda trauma, karena itu Anda jadi takut presentasi?" Ia mengangguk. Di sekitar kita tidak banyak orang yang bisa presentasi atau menyajikan paparan penting karena trauma seperti itu. Mereka mengalami hambatan besar dalam dunia kerja. Berbicara merupakan daya saing yang sangat penting dalam bisnis, sehingga jika tidak bisa menguasainya maka mau tidak mau akan tersingkir. Banyak juga orang di luar sana yang tidak bisa berbicara dengan normal akibat trauma. Ciri-ciri gejala ini adalah berbicara terbata-bata, suara kecil dan bergetar, gagap berlebihan, tidak berani menatap mata orang lain. Mungkin saja Anda sedang mengalami masalah dalam berbicara. Sebagian besar orang yang menampakkan gejala seperti itu karena merasa tidak percaya diri yang disebabkan oleh luka psikologis saat tumbuh dewasa, trauma, atau merasa rendah diri. Ada yang berpendapat bahwa trauma dan rasa rendah diri sangat mempengaruhi bagi seseorang sehingga mengubah cara bicara sangat tidak mungkin. Namun menurut psikologi sekaligus psikiater Alfred Adler, itu sama sekali tidak benar. Dalam The Courage to Be Hated, seorang filsuf membantah teori Freud yang mengatakan bahwa luka hati, yakni trauma, adalah penyebab mutlak ketidakbahagiaan. Ia bahkan berkata, Adler tidak setuju dengan teori trauma dan berkata, pengalaman bukanlah penyebab kegagalan ataupun kesuksesan. Kita tidak menderita karena kejutan, yakni trauma yang kita dapatkan dari pengalaman. Tetapi kita sedang mencari cara yang sesuai melalui pengalaman. Bukan pengalaman yang menentukan diri kita, tapi makna yang diberikan pengalaman yang menentukan. Jadi, cara mengatasi trauma dengan cara memulihkan rasa percaya diri dan berubah menjadi orang yang mampu berbicara dengan cerdas. Membuat rasa takut, membuang rasa takut. Sebagai contoh, kita bisa melihat Barack Obama saat berusia 2 tahun, ayahnya yang berasal dari Kenya dan berkulit hitam bercerai dari ibunya yang berkulit putih. Lalu ibunya menikah untuk yang kedua kalinya dengan orang Indonesia, sedangkan ia tumbuh dalam asuhan kakek neneknya di Hawaii. Meskipun keturunan kulit hitam, ia adalah anak blasteran yang tidak diakui oleh murid-murid kulit hitam apalagi kulit putih. Trauma dan rasa rendah diri yang muncul dalam dirinya membuatnya tersesat hingga menyentuh obat-obatan terlarang. Namun, meskipun memiliki latar belakang seperti ini sangat masih muda. Namun, meskipun memiliki latar belakang seperti ini, saat masih muda ia sudah memiliki kemampuan berpidato yang mumpuni dan kini menjadi presiden yang diakui sebagai orator ternama. Obama tumbuh di lingkungan yang kurang bagus dengan rasa trauma dan rasa rendah diri yang tinggi. Hal ini dijadikan batu sandungan bagi kemampuan bicara Obama. Namun, kenapa ia tidak terbata-bata dan cara bicaranya tidak gagap? Sederhana, ia menjadikan trauma dan rasa rendah dirinya sebagai energi untuk tumbuh dan menarik dirinya terus-menerus. Oleh karena itu,
Ucapannya yang penuh rasa percaya diri dapat menggerakkan hati banyak orang. Begitu pula dengan jagoan presentasi Steve Jobs. Ia merasa trauma dan rendah diri karena merupakan anak adopsi. Ia pun pernah tersesat dan bersentuhan dengan obat-obatan terlarang. Ia meninggalkan bangku kuliah dan terjun ke dalam bisnis komputer yang tidak terjamin masa depannya. Kehidupannya di bawah rata-rata. Seharusnya keadaan ini sudah cukup untuk membuatnya tidak percaya diri dan gagap dalam berbicara. Namun kenyataannya, hal tersebut bukan hambatan bagi Steve Jobs, dan ia menjadi salah satu orang yang paling pandai berbicara di seluruh dunia. Penyebabnya jelas. Ia mengubah trauma dan rasa rendah diri menjadi semangat menantang. Ia mencintai apa yang dikerjakannya lebih dari siapapun, dan rasa percaya terhadap dirinya sendiri sangat besar. Dalam pidatonya di upacara kelulusan Universitas Stanford, ia berpesan agar mencari pekerjaan yang benar-benar disukai. Stay hungry, stay foolish. Keyakinan diri yang kuat seperti inilah yang membuatnya diakui sebagai ahli berbicara secara tegas, lugas, dan jelas. Barack Obama dan Steve Jobs memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena berhasil mengatasi trauma dan rasa rendah diri yang disebabkan oleh keadaan yang malang. Inilah yang membuat mereka mampu menjadi pembicara ulung. Rasa percaya diri yang kuat adalah hal utama untuk bisa pandai berbicara. Kita harus terbebas dari luka atau rasa rendah diri yang membuat kita tidak berani berbicara kepada orang lain. Dengan demikian, kita akan dapat berbicara dengan sorot mata tajam dan menyentuh hati pendengar. Mereka yang kurang percaya diri mudah merasa berdebar-debar saat berbicara di hadapan orang banyak. Mari kita ketahui beberapa tips untuk menghilangkan rasa gugup. Ada 4 yang menjadikan kita memiliki keberanian untuk berbicara dengan menatap. 1. Membuat karikatur pendengar. Mari berpikir bahwa audiens bukanlah orang yang akan menilai kita, melainkan orang yang akan mendengarkan cerita kita dengan gembira. Mari merasa takut menghadapi audiens. Masih merasa takut menghadapi audiens? Kalau begitu, bayangkan bahwa audiens yang sedang mendengarkan cerita kita sedang menyembunyikan kaos kakinya yang berlubang di dalam sepatunya. Anda akan merasa lebih nyaman dan menunjukkan kemampuan Anda dengan baik. 2. Menghindari merendahkan kapasitas diri saat memperkenalkan diri. Saya tidak sempat mempersiapkan dengan baik. Saya banyak kekurangan, tapi kalimat-kalimat seperti ini tidak berfungsi untuk mengungkapkan rasa rendah diri. Kalimat ini justru membuat kepercayaan audiens turun dan membuat mereka tidak bisa fokus. Hal ini membuat kita menjadi lebih gelisah dan tidak bisa lolos dari rasa gugup. 3. Mempelajari konten dengan baik. Jika kita lebih banyak tahu daripada audiens, mereka akan berhenti menilai dan mulai memasang telinga. Saat kita menguasai apa yang disampaikan, audiens akan melihat dengan sorot mata lembut dan mendengarkan, bukan dengan tatapan menghakimi. Mempelajari konten presentasi akan lebih mudah dan dalam berbicara. 4. Mengungkapkan mantra dengan penuh keyakinan. Aku yang terbaik. Hari ini aku akan menyajikan presentasi terbaik. Selalu memantrai diri sendiri dengan ucapan yang meyakinkan untuk meredakan rasa gugup. Ucapan mantra itu bisa dilakukan dengan membayangkan diri sendiri saat berada di atas panggung. Lama-kelamaan akan muncul keberanian dalam diri kita. Terima kasih telah mendengarkan audiobook Suara Buku. Masih pilek. Terima kasih.